Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7. Ayo kita berlatih 1.4. Ya, ini adalah matematika SMP kelas 8 ketika kalian belajar tentang pola bilangan ya. Tentukan angka satuan pada bilangan 2 pangkat 100. Kalau 2 pangkat 100 ya berarti kita akan mengalihkan angka 2 sebanyak 100 kali. Nah, tetapi di sini kita tidak mungkin menghitung secara manual ya. Maka kita bisa menggunakan konsep pola bilangan. Jadi kita amati pola yang terbentuk. Kalau misalkan di sini saya punya 2 pangkat 1, itu kan hasilnya sama dengan 2, ya kan? Kalau 2 pangkat 2, ini hasilnya 4. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lalu kalau 2 pangkat 4 itu kan sama dengan 16. Lalu 2 pangkat 5 sama dengan berapa? 32. Lalu 2 pangkat 6, ini kita teruskan dulu ya Dek ya, sambil kita amati polanya. 2 pangkat 7, 128, ya kan? 2 pangkat 8 ini sama dengan 256. Adik-adik fokus di angka satuannya saja karena ini yang diminta ya. 2, 4, 8, 6. Nah, ini adalah siklus ya kan? Karena nanti terbentuk lagi pada 2 pangkat 5. 2, 4, 8, 6. Ini satu siklus lagi. Nanti 2 pangkat 9 pasti angka satuannya adalah 2. Kembali ke siklus semula ya. Jadi ini kalau saya beri tanda, nah ini adalah siklus ke-1, 2, 4, 8, 6 ya, terdiri dari 4 angka. Lalu ini adalah siklus kedua ya, 2, 4, 8, 6. Nanti di sini pasti akan terbentuk siklus ketiga ya. Jadi kalau 2 pangkat 9 pasti angka satuannya sama dengan 2. 2 pangkat 10 pasti angka satuannya sama dengan 4. Nah, silakan nanti dicoba sendiri ya. Yang jelas di sini kita sudah menemukan pola bilangan yang terbentuk, yaitu ada siklus yang terdiri dari 4 angka yang terjadi secara berulang ya. Maka kalau ditanyakan tentukan angka satuan pada bilangan 2 pangkat 100, maka caranya adalah pangkatnya ini tinggal kita bagi dengan 4 ya, terbentuk berapa siklus, sisa sekian angka. Nah, kan begitu ya. Itu cara berpikirnya. Jadi kalau misalkan ini 100 kita bagi dengan 4. Itu kan ketemunya sama dengan 25. Ya, berarti 25 siklus. Ya, 2 pangkat 100 nanti akan melewati 25 siklus. Atau kalau kita tuliskan di sini ya, kita pakai manual sedikit ya. 2, 4, 8, 6. Ini adalah siklus yang pertama, ya kan? 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 4. Satu siklus terdiri dari 4 angka ya. Lalu siklus kedua 2, 4, 8, 6. Jadi ini adalah siklus yang kedua ya, 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 8. Ini terus kita tuliskan seperti ini sampai siklus ke-25 ya, 2, 4, 8, 6. Ini adalah siklus ke-25. Artinya angka yang terakhir di sini, angka 6, itu merupakan angka satuan dari 2 pangkat 100, ya kan? Karena 25 siklus terdiri dari 4 angka, berarti 25 kali 4 sama dengan 100. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya sampai 2 pangkat 100. Nah, berarti jawaban soal yang A, angka satuan dari 2 pangkat 100 adalah 6. Jelas ya? Coba kita lanjutkan ke soal yang B. 2 pangkat 999. Nah, ini kita pakai warna lain aja supaya beda ya. 999 ini langsung saja kita bagi dengan 4. Kalau 999 kita bagi 4, itu kan hasilnya tidak bulat ya, 249, sekian. Berarti 999 dibagi 4 itu terdiri dari 249 siklus ya. Ditambahi lagi 3 angka. Nah, jadi maksudnya adalah kalau 249 kali 4 itu kan sama dengan 996. Yang diminta di sini 999, ya kan? 996 ke 999 ini kurang 3 angka. Nah, kita gambarkan aja di sini ya. Kalau siklus ke-1 2, 4, 8, 6. Kemudian ini siklus kedua ya, 2, 4, 8, 6. Ini terus kita tulis seperti ini ya sampai siklus ke 249 ya, 2, 4, 8, 6. Ini adalah siklus ke 249. Jadi 2 di sini adalah angka satuan dari 2 pangkat 1.
ya kan? 6 di sini adalah angka satuan dari 2 pangkat 4. Nah, berarti 6 di sini itu adalah angka satuan dari 2 pangkat 996. Ya kan? 249 siklus kali 4 angka sama dengan 996. Yang diminta itu adalah 2 pangkat 999. Makanya di sini kita tambah 3 angka lagi, ya kan? Jadi kembali ke angka siklus sebelumnya ya, 2, 4, 8. Nah, ini 3 angka. Berarti angka 8 di sini menunjukkan angka satuan dari 2 pangkat 999 ya. Jawabannya adalah 8. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami ya. Coba kita lanjutkan ke soal berikutnya. Yang C 13 pangkat 100 ya. Ini perintahnya masih sama. Jadi kita diminta untuk menentukan angka satuan dari 13 pangkat 100. Nah, maka nanti fokus kita ya ada di angka 3 ini, ya kan? Satunya tidak perlu kita hiraukan. 3 pangkat 100, berarti kita akan mengalihkan angka 3 sebanyak 100 kali. Ya kan? Kita amati kembali polanya. Kalau tadi kita mengamati pola 2 pangkat, sekarang kita mengamati pola 3 pangkat. Nah, 3 pangkat 1 itu kan sama dengan 3, ya kan? 3 pangkat 2 sama dengan 9. Lalu 3 pangkat 3 sama dengan 27. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Kemudian 3 pangkat 5, 243. Lalu 3 pangkat 6 sama dengan berapa? 243 kali 3 itu 729 ya. Lalu 3 pangkat 7 sama dengan 2187 ya. 3 pangkat 8 itu sama dengan 6561 dan seterusnya. Nah, fokus kita kembali lagi di angka satuannya saja. Nah, di sini terbentuk pola, ya kan? Jelas sekali terlihat di sini 3971. Nah, kemudian di sini terbentuk lagi 3971. Ya, mirip seperti halnya soal yang kita bahas sebelumnya, ya, soal A dan B. Hanya di sini yang membedakan adalah bilangan yang dipangkatkan. Kalau tadi itu 2, sekarang 3, ya. Berarti ini adalah siklus ke-1, ya, terdiri dari 4 angka. Lalu yang ini adalah siklus kedua, terdiri dari 4 angka, ya, 3971. Kalau ditanya 3 pangkat 100, ya berarti caranya sama seperti tadi. Kita bagi saja 100 dengan 4. Satu siklus terdiri dari 4 angka, ya kan? Kalau 100 dibagi 4 ini kan sama dengan 25, ya. Artinya ada 25 siklus, ya, yang harus dilewati untuk 3 pangkat 100. Nanti kalau kita gambarkan berarti siklus ke-1 adalah 3971. 39 ini maaf ya. Jadi 3971. Nah, ini adalah siklus ke-1. Kemudian siklus kedua 3971. Ya, ini terus kita gambarkan, kita tuliskan sampai siklus ke-25. 3971. Ini adalah siklus kedua, yang ini adalah siklus ke-25. Jadi 3 di sini itu menunjukkan angka satuan dari 3 pangkat 1, ya kan? Kalau 1 di sini menunjukkan angka satuan dari 3 pangkat 4, ya. Satu siklus terdiri dari 4 angka. Logikanya kalau angka 1 di sini itu menunjukkan angka satuan dari 3 pangkat 100, ya. 25 kali 4 sama dengan 100. Nah, jadi jawaban untuk soal yang C itu adalah 1. Sampai sini bisa dipahami ya. Lalu yang B, 2012 pangkat 2013. Nah, di sini yang kita amati adalah angka satuannya saja, yaitu 2 pangkat 2013. Berarti caranya sama seperti soal yang kita bahas tadi ya, A dan B. Nah, kita sejenak kembali ke sini ya. Nah, ini polanya 2, 4, 8, 6. Ya, 2, 4, 8, 6. Berarti langsung kita bagi ya. Kita tuliskan dulu supaya nggak lupa. 2, 4, 8, 6. Ini polanya. Berarti pangkatnya kita bagi dengan 4. 2013 kita bagi dengan 4. Itu hasilnya adalah 503 ya. Nah, ini 503
menyisakan satu angka. Karena 503 kali 4 itu sama dengan 2012. Berarti ini ditambah satu angka lagi. Nah, artinya 2 pangkat 2013 itu terdiri dari 503 siklus. Nah, ini gini ya. 503 siklus, satu siklusnya terdiri dari 4 angka. Masih kita lanjutkan satu angka lagi. Karena yang ditanyakan adalah 2 pangkat 2013. Maka nanti kalau kita tuliskan ya secara manual, siklus yang pertama adalah 2486 yang ini ya, 2486, atau supaya nggak bingung ini saya hapus saja dulu ya. Oke, 2486 ini adalah siklus ke-1. Kemudian ini adalah siklus kedua ya, 2486. Terus kita tulis seperti ini sampai siklus ke 503, 2486. Nah, ini siklus ke 503. Berarti angka 6 di sini menunjukkan angka satuan dari 2 pangkat 2012. Ya kan? Yang ditanyakan itu adalah angka satuan dari 2 pangkat 2013. Makanya di sini kita tambah satu angka lagi. Berarti pada siklus selanjutnya, ya kan, siklus ke 504. Berarti ini adalah angka 2 ya. Maka angka satuan dari 2012 pangkat 2013 itu adalah 2. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video pembahasan soal nomor selanjutnya.